Alvin beralamat di alamat situ. Menggunakan alamat mana? Alamat kantor Ibu yang tadi di. Sudah ini saudara pada saat itu. Nah, SKPJH loh. Saya rasa nggak perlu jawab itu dengan SKPJH itu ada tanda tangan sebagai lawyer dan klien mengikat alamat ada di situ. Di situ. Izin. Saudara terdakwa menjadi penasihat hukum terhadap diawali dari kesepakatan kontrak atau di pertengahan atau hanya karena komunikasi. Baik, saya jelaskan ya. Jadi saya pertama kali kenal beliau dikenalin sama seorang agen asuransi. Agen asuransi karena gini, kita lawyer itu nggak mungkin langsung kenal sama orang, Pak. Jadi dikenalin oleh agen asuransi, dibilang saya punya klien asuransi yang sedang mengurus perceraian. Jadi dia waktu itu kawin sama seorang yang udah tua, gitu. Orang udah tua mau keluar dia beda jauh. Nah dia sama laki-laki baru Budi itu dia jatuh cinta. Dia minta diurusin perceraian. Minta diurusin perceraian gimana cara cerai sama lakinya. Kita bikin SKPJH untuk diajukan. Nah habis bikin SKPJH batal di situ. Nah terus apa namanya sama teman saya dikasih tahu ini Bro Alvin ini spesialis keuangan. Dalam hal keuangan itu saya mengurusin perbankan. Jadi kalau kredit ditolak, apa namanya klaim ditolak, itu kami mendapatkan referensi dari banyak broker Pak. Ya, jadi disitulah makanya kenapa ada pakai rekening saya dipakai di situ. Tapi itu banyak broker di sana. Komunikasi terkait dengan asuransi dimaksud apa sebenarnya sampai sejauh itu terkait dengan ini kan kalau membela terdakwa itu kan tidak berhubungan dengan hal-hal yang dibahas. Apa maksudnya menceritakan terkait dengan komunikasi yang baru dibaca ahli tadi? Nah, mereka itu biasanya menggunakan jasa saya ketika ada klaim ditolak. Jadi kalau ada klaim ditolak, kadang saya nggak ketemu, akhirnya kita melalui broker di situ. Nah, mereka memberikan kalau memang Coba dipertegas dulu. ya ini saya Sebenarnya saudara tadi tidak ketemu melalui broker yang benar. bukan saya lagi jelaskan Pak, biar saya selesai jelasin nanti kalau udah Bapak tanya lagi, jadi biar kita nggak miskin Pak ya. Jadi biar kita nggak saling saut-sautan, biar saya selesai jelasin Bapak tanya lagi nggak apa-apa saya jawab gitu. Jadi saya Alvin ini punya law firm di sini. Law firm kami nggak bergerak sendiri untuk mencari klien karena kami nggak punya marketing Pak, izin. Jadi kami punya kenalan broker-broker asuransi yang termasuk PT Financial Solution ya, mungkin ada PT lain yang saya nggak tahu di situ ya. Nah juga ada agen-agen asuransi. Nah salah satu agen asuransi ini ya kalau kalian lihat di situ ada yang si siapa tuh orang di situ kan mungkin dia memberikan info ke saya. Nah cara kerja kami makanya dari Bapak ngerti ini ya kan. Tentu saja walaupun ada broker, uang saya terima. Jadi kalau misalnya saya lawyer ya fee-nya misalnya 50 juta di situ. Nah broker yang kasih saya nanti kita deal. Kamu mau berapa nih di sini? 10% dari lebih atau markup misalnya harga 25 juta dia kasih 50 ke klien itu ada perjanjian tapi uang selalu ditransfer ke saya. Jadi yang transaksi bisa ada broker tapi uang disetor ke saya, tapi disetor ke broker karena kalau disetor ke broker kenyataan sebelumnya itu selalu habis kita jalanin tugas kabur sering seperti itu Pak. Ya dan kita susah sebagai lawyer untuk mengkolek uang dana tersebut di situ Pak. Nah tadi Bapak tanya tentang BBM, saya jawab Pak ya. Jadi PT Financial Solution itu tentu saja yang namanya orang broker suruh kasih alamat, disuruh kasih kantor saya. Jadi awal alamat kantor saya itu di Jalan Pak. Berkembangnya waktu karena semua orang tahu Alvin ini kalau somasi izin. Kadang kita tidak ketemu klien, kadang nggak ketemu klien. Misalnya nih terangin gimana, oke tanda tangan doang admin biasa. Jadi kita kolegial Pak. Jadi nggak mungkin ya izin. Misalnya Alvin ini sekarang ada 50 lawyer. Setiap kali ada klien 50 lawyer kumpul tanda tangan di spot tidak. Admin biasa yang urus. Jadi admin yang ambil KTP, isi di situ, terus masuklah ke desk kami kirimkan somasi. Nah biasanya dengan somasi saja itu sudah
bayar perusahaan asuransi ya. Jadi dalam waktu 7 hari dia selalu bayar biasanya. Nah ketika dia dibayar, nah disitulah ada sukses kita 30% Pak, 30%. Ya tapi saya tegaskan di dalam kasus aliansi ini saya satu sampel tidak terima karena saya nggak ngurus. Yang aliansi ini saya tidak ngurus. Nah kedua di dalam pemberian premi kadang mereka menggunakan nama saya. Kenapa? Karena kita punya jaringan punya jaringan agent Pak. Jadi contoh misalnya ini Bapak A ini agent di AIA, ini agent di Prudent. Nah kalau dia agent di Prudent dia dapat diskon. Ya sebagai agent dia jualan dia dapat 30%. Nah kalau mereka beli melalui kami di situ mereka dapat diskon 10%. Nah itulah kadang mereka transfer. Nanti orang itu yang jalanin. Jadi saya punya ATM pun bukan saya pegang. Yang pegang adalah admin di situ. Itu saya jelasin kedua. Ketiga tadi yang Bapak terangkan tentang bunyi BBM. Jadi setelah kejadian seperti ini, Meli datang ke saya. Bro, saya stres nih, ada gini. Saya bilang ya lu gimana? Pakai apa? Dia nggak mau jujur sama saya. Dia nggak mau jujur. Klien itu datang ke kita kadang, ya kan? Nggak 100% dia kasih tahu. Dia cuma kasih tahu setengah-setengah. Ya kan? Dia bilang saya klaim sini itu saya tanya dan lalu asli nggak? Kayaknya ada yang asli. Saya bilang kalau nggak asli repot. Saya bilang seperti itu. Kalau nggak asli repot. Nah, ketika saya tahu seperti itu, yang namanya lawyer kita tidak boleh menolak walaupun dia sekalipun kita tahu bersalah. Jadi saya tahu dia bersalah, tapi saya nggak bisa bilang oh sini ya lu buat tangkap ayo ke polisi, nggak bisa. Nah itulah makanya biar saya jelaskan biar Bapak jelas nih WA tersebut yang kedua itu benar saya. Jadi ketika ada kayak gitu karena saya menerima kuasa yang saya lakukan ketika saya dapat info ya selayaknya lawyer saya infokan ke klien. Mel, lu udah jadi target operasi lu di sini hati-hati. Terus saya gimana? Ya saya ajarin dia sesuatu ya kalau misalnya penyidikan ya harus ada barang bukti. Kalau nggak ada barang bukti, lu nggak bisa dinaik. Udah saya bantu urus. Makanya tadi saya bilang, saya bantu urus. Saya rencana mau datang ke kabar eskrim karena saya udah tahu ini akan bintang 3 di situ. Tetapi sebelum waktunya Meli ditahan dan yang ada nanti kita ada surat dari Meli tanda tangan cat tangan. Dia ditodong pistol untuk menyebut bahwa itu saya karena sebenarnya di TO ini saya bukan Meli karena Meli ini cuma perkara 6 juta. Nah saya melaporkan aliansi 2017 aliansi omsetnya turun 1 triliun. Disitulah mereka dendam sama saya karena ketika saya suruh dia settle saya minta 2 miliar untuk kerugian 16 juta. Jadi dia merasa ini saya lawyer jahat yang menekan perusahaan asuransi itu yang kejadian. Kalau Anda lihat 2017 aliansi di SK dulu di situ direktur utamanya, baru kemudian saya yang dijerat 2 hari kemudian. Saya udah bilang sama direktur, saya mau dilaporkan balik nih, menurut saya enggak apa tenang atau aman. Kita ada bukti rekamannya dari kasus itu juga di situ, enggak aman. Ya udah akhirnya saya damai, cabut di situ, tapi benar ternyata saya yang di-TO di situ. Gitu Pak Jaksa, izin ada pertanyaan lagi? Ya, kami yang menentukannya bukan saudara. Loh iya silakan saya kan menjelaskan. Udah cukup. Jangan kayak begitu mana semua orang yang mulia. Karena sejauh masa saya ngomong. Jangan ada diskusi juga pada saat. Biarkan kami menjelaskan secara apa yang dia mengerti dan diketahui. Iya, dasar jangan tidak tersius. Ini hak saya Ini hak saya. Makanya Bapak juga untuk melakukan kami. Iya, Kurang itu jangan besar-besar. Besar-besar. Klien kami justru berpikir lain yang mulia. Sampai sejawab sama pertanyaan. Tapi saya bukan jawab pasti ledek gitu loh. Kalau dia ya itu kan keuangan saja kan. Sudah ada pertanyaan. Silakan. Saudara terdakwa, tadi saudara mengakui ya mengenai pembicaraan melalui nomor telepon yang saudara akui. Di WhatsApp benar saya. Iya, ini yang di BBM kan. Ini apa pertanyaannya sebenarnya? Ya, oke. Saya minta penjelasan. Boleh silakan. Di sini ada ingat dibuang itu ID-nya. Maksudnya itu apa? Itu tadi saya sudah jelaskan, yang mungkin yang mulia juga dengar. Dia menanyakan untuk dalam hukum itu bagaimana? Karena dia masalah. Ini ID. Iya, ini sudah dijelaskan di Tolong dengar saya dulu dong. Saya lagi mau jelasin apa dipotong.
Saudara mempunyai nomor rekening BCA 5250239990. Betul. Atas nama saudara. Betul, tapi digunakan seperti yang tadi saya bilang, digunakan oleh admin, dipergunakan untuk kepentingan law firm. Tanpa persetujuan saudara. Tanpa persetujuan saya, itu untuk admin. Jadi semua orang masuk ke situ dia bisa tarik karena ini adalah law firm firma hukum bekerja. Ibu saya nggak kerja sendiri. Jadi kalau dicek fakta saya, LP ini sekarang punya 4 cabang. Mungkin 50 rekanan ini mereka semua saya ngurus, itu nggak mungkin Ibu. Baik. Di sini saudara juga ada Budi Wijaya atau Budi Ahmad. Saudara? Saya tahu Budi, cuma saya nggak tahu Budi Wijaya, Budi Ahmad yang mana saya nggak tahu. Dia menggunakan rumah saudara juga di PUPBS. Ini saudara tahu atau tidak, izin atau tidak dengan saudara? Enggak, sama seperti itu Budi sama Meli itu yang tadi saya bilang. Meli ini punya laki tua, ya jualan bunga, itu bisa dicek di Tangerang dia jualan bunga. Dia mau cerai sama lakinya, padahal udah punya anak 2 atau 3 dia di situ. Karena dia naksir sama si Budi ini, orang Pekanbaru atau mana ada orang daerah di situ. Nah ini mereka berdua inilah yang mengajukan si Meli ini mengajukan cerai. Jadi si laki ini nemenin si Meli, karena ini pacarnya lah. Saya sudah bilang tadi, izin yang mulia, tolong dicek perum Green Garden Cianjur ada atau tidak, udah itu aja. Saya bilang tidak ada. Ya kan izin ya, jadi kalau ditanya-tanya terus kan kita juga membuang-buang waktu. Oke, baik. Ya, menggunakan aliran dana yang tadi kita acara di 14 ini. Ini ada tanggal 15 Januari ini aliran dana oleh Kemenkoran nomor 0525023990 atas nama Afrilim di BCA. Jadi ada beberapa transfer di tanggal 15 Januari 2016 sebesar 1.500.000. Ada 18 April 2016 sebesar 1.750.000. Tanggal 19 April tahun 2016 sebesar 1.900.000. Tanggal 13 Mei sebesar 2016 sebesar 1.900.000. Tanggal 19 Juli sebesar 1.900.000. Ini benar? Saya nggak tahu. Kenapa bukti saya? Aku di dalam berita acara ini. Ya saya bilang saya nggak tahu. Kalau nomor rekening tersebut saya sudah jelaskan itu dipegang oleh admin. Ya, jadi uang masuk dan uang keluar mereka ada TM, jadi keperluan untuk apa mereka pergunakan. Saya sudah nomor rekening itu benar atas nama saya, tapi dipergunakan untuk dan kepentingan dari law firm itu. Izin. Ya, ini ada keterangan dari Meli, ya, dari Meli kandidat. Dia sudah izin menggunakan alamat, bahkan saudara sendiri yang memberikan alamat di PUPBS. Itu tadi sudah saya jelaskan yang mulia bahwa saya tidak benar atau tidak keterangan Meli? Tidak pernah memberikan izin. Yang ada itu adalah dia jadi klien saya, ditandatangan SKK PJH dan ada alamat saya di sini. Saya lanjutkan. Saudara pernah menyarankan si Meli untuk ikut asuransi aliansi, masuk di asuransi aliansi? Kalau saya sarankan semua orang untuk berasuransi Bu, karena asuransi itu penting di situ. Jadi kalau misalnya bicara yang tidak secara spesifik, saya tidak ingat. Tapi kalau semua orang nanya saya perlu nggak asuransi, saya bilang perlu. Gitu karena kalau suatu saat ya saya kemarin saya diabetes, ya kan itu biayanya itu puluhan juta. Jadi perlu Bu itu. Meli ini mengakui kalau premi per bulan di aliansi itu yang membayarkan saudara. Benar nggak? Tidak benar. Kalau yang membayarkan saya, izin yang mulia. Ini kan sidang pembuktian. Coba dimintakan keterangan sama alias, pembayarannya dari relatif itu bukan. Itu sebenarnya. Jadi kalau pengakuan dari Meli doang, nanti kalau Meli bilang saya bunuh presiden, besoknya repot saya kalau Meli doang. Ada bukti akhirkan dari saya alias ada. Dari saya alias. Mohon ditunjukkan yang mulia. Mohon ditunjukkan yang mulia. Mohon ditunjukkan yang mulia. Itu dari Melisa, dari Meli. Saya bayar. itu adalah keterangan
Beli. Ada perkara lain ya. Ya, dan perkara lain sudah ditangani. Perkara lain belum bisa diikuti di sini, kami ingin pokoknya di sini. Udah, belum nanti saudara. Iya, Silakan. Saudara kenal dengan Iman Sari? Siapa? Iman Sari. Oh iya, supir saya. Ya. Kenal. Ya. Itu juga sebagai nasabah. Dan supir ibu, kok masalah? Saya udah jelasin loh. Jadi tolong jaksa memperhatikan. Kenal ya? Apa saya bilang supir, kalau dari kenal kan? Dengan Nurlina. Siapa? Nurlina itu Istrinya dari Iwan. ya. Itu siapa di dalam ada di pengurusan di Istrinya saya, ya. supir ibu, supir dari Lover. Jadi benar sekali Mas ya. Ya kalau supir nggak kenal ya nggak mungkin lah masa saya kasih mobil ya. Aduh ibu tolong lah bu. Nah ini dari keterangan yang bersangkutan pada Ya. benar adil Pak. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa. Disuruh minum Coca-Cola untuk supaya sakit perut. Disuruh minum Coca-Cola saya sakit perut. Oh itu lucu ya. Saya minum Coca-Cola banyak nggak sakit perut. Dan saya yakin kalau minum Coca-Cola sakit perut di situ ditulis itu berbahaya bagi umum bu. Jadi pertanyaan itu sama. Walaupun juga ketakutan habis itu nggak kerja. Sama seperti halnya dengan supir saya yang ada di dalam Saya mengingatkan Iya. pada waktu saksi-saksi tersebut dihadirkan, Iya. saudara sempat membawa Iya. botol Coca-Cola. Iya. Nah itu saudara masih ingat? Iya saya bilang di situ kalau Coca-Cola itu berbahaya menyebabkan sakit perut kalau orang banyak minum ditulis di situ kita kan ada BPOM. Jadi itu pertanyaan nggak mungkin saya minum Coca-Cola itu banyak bu. Iya. Nggak pernah saya sakit perut dan mungkin teman-teman di sini ada yang pernah minum Coca-Cola apakah ada yang sakit perut? Iya. Sekarang itu benar nggak terang itu? Saudara pernah mengatakan Keterangan dari Iwan itu dia jelas itu bohong. Yang mulia keberatan, yang mulia keberatan karena pertanyaan ini waktu ini tidak berkaitan. izin yang mulia. Tidak berkaitan yang mulia. Ini ada kaitannya. Saya kira berhak saudara. Ini kaitannya dengan supirnya Bapak Rudi. Sebagai saksi yang sudah diperiksa di hadapan persidangan di bawah sumpah dan dihadiri oleh terdakwa. Ya, lanjut, Pak. Ya. Pada waktu itu saudara benar nggak memberikan keterangan saksi Iwan Sari dan Nurlina itu? Saya sudah bilang waktu di persidangan, ya kan? Saudara tidak membantah keterangan mereka. Kok tidak membantah sih? Saudara hanya menunjukkan Coca-Cola pada waktu itu. Ini mau nanya atau mau menyimpulkan izin majelis? Silakan tanya dong. Yang mulia saya Saya berkata. bisa loh. Anda Yang bilang Ya, tanya. kalian itu kan sarjana hukum toh? Ya, ya. Sama saudara juga. Siap. Ya. Ya enggak. Kalau ditanya yang sama-sama terus juga majelis saya pasti. Ya. Ini lah. Ini saudara. Yang mulia kalau ingatkan JPU pertanyaannya tidak diulang. Tadi sudah dijawab. Kita semua mendengar pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Saudara kenal dengan Efrianti? Dengan siapa? Efrianti, agen asuransi Allianz. Sudah kenal. Saudara mohon izin yang mulia, saudara saksi pernah dihadirkan di hadapan persidangan. Ya. Saudara dia mengakui bahwa nama Deni Nadius adalah saudara. Ya itu kenapa dia? Besok kalau dia bilang saya Jokowi juga kenapa dia? Jadi dia membantah transaksi ini. Iya. Dia yang mulia sudah dikatakan tidak kenal. Itu fotonya saudara akui di dalam KTP itu memang tidak diberikan aslinya yang mulia, yang diberikan di asuransi. Coba dikasih lihat dia yang mulia foto KTP-nya tadi. Coba dikasih lihat dia yang mulia bisa lihat. Ya. Mereka kan. Bukan video saksi itu nggak keterlaluan. Ini KTP ini alamatnya alamat saudara. Oke, saudara bantah. Ini saya bantah yang mulia. Untuk diperhatikan, ini ada perbedaan warna nih, ada siang ini. Terus sama ini tulisannya miring. Jadi kalau ini dipakai KTP ke bank atau kemana orang yang nggak lihat ini berarti orang yang matanya berguling yang mulia. Terus fotokopi KTP itu harusnya
depan, ini ke samping saya mau kasih keterangan ini di Facebook yang mulia, di saya punya media sosial diambil. Ini jadi itu saya bantah bukan saya punya. Terus kedua, saya menanyakan kepada jaksa apakah ada bukti aslinya, karena kalau dibilang pemalsuan dari KTP, ada KTP aslinya enggak sebagai pembanding? Nggak bisa ya, di situ. Jadi kalau KTP doang, saya besok pakai pasang nama Jokowi, foto Jokowi, jadi Jokowi saya. Saudara terdakwa, di sini kan ada bukti percakapan melalui WhatsApp. Di sini ada tertulis mail, benar itu? Saudara mana mailnya? Bukti percakapan yang mana? WhatsApp ini, yang tadi sudah terangkan bahwa mail ini sama. Iya, Meli itu saya bilang. Meli ya? Iya. Apakah Meli ini sama dengan Meli Pan yang ada di sini? Saya sudah jawab tadi, saya tahunya Meli yang mana saya nggak tahu. Saya tanya saya Budi, banyak namanya Budi, saya nggak hafal. Saudara tidak tahu? Nggak tahu. Berarti yang dipercakapan BBM, saudara tidak tahu ini apakah sama dengan yang WhatsApp? Saya sudah bilang, tadi sudah saya jelaskan, yang saya kenal namanya Meli. Kalau ditanya Meli siapa, saya nggak tahu. Di sini di percakapan WhatsApp di tanggal 14 bulan 4 2016 ini Meli Pan ini memulai percakapan awalnya mengatakan bro. Terus kemudian dilanjutkan nomor rekening you mana? You ini nanti kamu. Bentar, Ya. tadi setahu saya di percakapan WhatsApp tidak ada seperti itu. Bukan WhatsApp BBM ini. Oke, Ya, bro, nomor rekeningmu mana? Ya kan? Terus PT Financial Pusat Indonesia menjawab BCA mengirimkan jawaban BCA 5,50 Iya. dan seterusnya. Tertulis di bawahnya selanjutnya Alvin. Iya. Ya kan? Berarti yang hitam ini kan mengatakan nomor rekeningnya mana? PT Financial Pusat menjawab BCA 5,50 Alvin. Apakah PT Financial ini adalah saudara sendiri? Oke, saya jawab. Ya. Bukan saya. Sudah saya bilang tadi di awal, PT Financial Post itu silakan di googling, itu adalah broker. Tapi ini pertanyaan nomor rekeningmu mana? Ini Itu sudah saya bilang, semua broker itu biasa kalau diminta nomor rekening selalu memberikan nomor rekening saya. Itu tadi sudah saya jelaskan izin yang mulia bahwa nanti broker itu ketika dia mau dapat fee, Brokernya ini siapa, saudara? broker tadi dibilang PT Financial Post itu ada broker di situ. Berarti yang dimaksud you di sini siapa? Yang dimaksud dia ya brokernya dong, bukan saya. Karena kalau saya, kamu ini bilang nanti kami disini telepon, pasti saya bilang nanti saya Nanti saja berapa? Nanti kasih udah. Terima kasih. Dan saya tadi mendengar pertanyaan JPU terhadap visi BAP itu banyak melenceng dan tidak. Oleh karena itu sekarang saya akan menanyakan kepada terdakwa mengenai visi BAP dia nomor 21. BAP terdakwa tanggal nomor 21 ya. Di sana berdasarkan hasil forensik handphone SM dash G7102 ini 35 sekian yang menggunakan ID nomor handphone 1 ujungnya 2327 dan 2431 disita dari Meli atas nama Meli alias Delisa pada tanggal 23 Maret. Bahwa saudara Meli alias Melisa menyimpan nomor handphone rekening dengan nomor kontak ujungnya 6428 dan 3489. Ditanyakan apakah benar nomor tersebut telah digunakan melalui kontak, dijawab oleh saudara bahwa polisi saya tidak ingat dan nomor singkat ujungnya 3489 yang benar singkat saya sedangkan nomor singkatnya 6428 adalah bukan nomor saya. Apakah benar jawaban itu saudara? Singkat 3489 itu saya punya, kalau yang satunya lagi saya nggak kenal. Oke, jadi bukan nomor singkat saudara ya? Bukan. Kalau dicatat ya bahwa pertanyaan nomor 21 sudah dijawab sesuai dengan BAP. Kemudian pertanyaan nomor 22, berdasarkan hasil forensik handphone SM G7102 Grand Image dan seterusnya, coba jelaskan kontak BBM adalah saudara Alvin. Saudara sudah menjawab bahwa saya tidak tahu BBM tersebut karena saya tidak pernah memakai BBM. Apakah benar saudara? Benar, saya nggak pernah pakai BBM karena saya lebih suka Galaxy. Selalu saya nggak pernah pakai BlackBerry itu
Bagi saya ribet seperti itu. Oke, cukup. Mohon Panitra mencatat jawaban ini sesuai dengan BAP. Kemudian pertanyaan nomor 25. Bahwa berdasarkan hasil forensik handphone nomor 27 sekian tadi, ada percakapan tersebut. Itu ditanyakan, apakah isi percakapan tersebut benar? Saudara sudah menjawab, saya tidak tahu percakapan tersebut. Apakah benar jawaban saudara seperti itu? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi juga kan ahli itu udah bilang bahwa di kontak Meli ada PT Solution, ada Bro Alvin. Dia WA saya bisa, saya jawab. Jadi kalau dia mau komunikasi saya, ngapain dia komunikasi itu PT Solution? Langsung aja ke Bro Alvin nanya. Itu yang jelas bahwa itu BBM itu bukan saya punya, itu alamat kantor. Yang belum dipakai untuk Cukup. Mohon Panitra mencatat nomor 25 jawaban terdakwa adalah seperti itu sesuai dengan fakta persidangan. Nomor 29. Nomor 29 disampaikan dari pelayanan kepada saudara berupa SPAG di Asuransi Rakyat Indonesia sebagai berikut. Nama, Melisa, tempat tanggal dan situsnya. Ya. Nomor 28 sorry. Dan ditanyakan. Nah, ditanya-tanya dan sebagainya. Kemudian jawaban saudara, ini saya nggak tahu apakah hilang atau apa. Jawabannya di nomor 29. Saya tidak tahu kenapa dalam SPAG menggunakan alamat rumah dan nama PT di mana saya misalnya. Karena saya tidak di tempat saat Melisa Wijaya mengisi SPAG tersebut, dan saya tahu Melisa Wijaya menjual rumah saya mungkin ada surat dengan nama PT. Saya dikirim ke rumah saya tersebut. Saya tidak hadir saat pengajian polis dan tidak tahu dengan SPAG. Apakah benar jawaban saudara itu? Jadi saya tidak tahu Meli itu menggunakan alamat saya, tapi alamat saya itu tertera di SKK sama dia. Jadi kalau memang dia ngambil situ tanpa izin saya, itu ya tanpa sepengetahuan saya, karena saya tidak pernah menerima di link atau buku polis atau apa dialamatkan ke kantor saya itu. Oke. Jadi saya tidak pernah terima apa dari saya. Mohon Panitra juga mencatat jawaban nomor 29 sesuai dengan fakta persidangan adalah materialnya seperti ini. Ya, terima kasih yang mulia dari saya mungkin tim lain mau bertanya. Terima kasih. Makanya semua biar jelas. Oke, karena ada mungkin saya akan tambahkan yang mulia. Bukan kita mengambil kesimpulan, tapi saya ingin menekankan bahwa antara pertanyaan BAP sudah dijawab oleh terdakwa dan hasil pemeriksaan hari ini sinkron dengan jawaban terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan material yang dituduhkan rasanya sangat jauh. Terima kasih yang mulia. Majelis peradilan ini jangan Baik, sudah cukup dari Sudah cukup yang mulia. Saudara-saudara sudah menjelaskan apakah pernah mendapat sejumlah uang dari saudari tadi apa? Saya jelaskan Untuk dalam kasus alias tidak ada satu sen pun saya tidak menerima untuk baik fee ataupun apa di situ. Nah tadi bisa dilihat semua bukti transfer itu ditulis itu premi AIA dan perlu di situ ya. Jadi saya tidak pernah terima satu sen pun terhadap kasus alias yang didakwakan ini di situ. ada bukti yang mau disampaikan, bukti-bukti yang akan diperlihatkan kepada terdakwa. Sudah cukup, sudah selesai ya. Baik, sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup. Baik, selanjutnya untuk umum. Jadi Bapak Majelis beri kami kesempatan 1 jam kami melaksanakan dulu. Ya, jadi kita harus Ya, karena berita acara ini kami himpun, lalu kami sempurnakan tuntutan ini. Keberatan yang mulia karena terdakwa atau klien kami itu kondisi
Jadi tidak bisa hari yang sama dan ada apa harus hari yang sama langsung ada penuntutan. Ya, sidang hari ini pun kami sebagai keberatan karena sidang sebelumnya sepakat ditunda 1 minggu. Kenapa terjadi penuntutan yang tidak sesuai dengan KUHP? Jadi mohon menjadi pertimbangan, mari sama-sama kita bertindak fair, ikuti prosedur hukum yaitu KUHP pegangan kita. Jadi sidang di sana jelas dan berita acara pelaksanaan penetapan hakim dan segalanya sama sekali tidak ada harinya, tidak ada tanggalnya. Tiba-tiba kali kami jam 8 di jam 10. Oke, boleh saya jawab? Silakan ya. Ini terdakwa ini perkaranya 2018. Betul ya. Saudara itu tahu sendiri. Tahu ya. Nah, yang menghambat persidangan perkara ini adalah terdakwa sendiri. Iya. Selalu ini ada bukti, ya, berita acara selalu dipanggil, dia selalu tidak hadir sakit, tapi besoknya dia sudah di sini. Nah, udahlah, kita itu kasus yang lain yang berbeda. Bukan kasus yang lain. Sedangkan hari ini waktu sidang kemarin sudah sepakat itunya 1 minggu. Tidak. Kenapa bisa tiba-tiba hari ini dipanggil? Saudara sudah hak-hak terdakwa ini sudah dipenuhi. Kalau dipenuhi seharusnya sudah 1 minggu dan sudah ada surat sakit yang mulia karena jelas-jelas dikatakan dalam KUHP apabila terdakwa dipanggil tanpa alasan memang upaya paksa kan sudah ada alasan yang mulia. Tadi saudara lihat tadi sakit ini bisa menjawab tidak? Maksud saya tidak sebelumnya sakit dan tidak ada bukti ya kan? Dan sudah 1 minggu yang mulia. Kami keberatan yang mulia berarti ada unsur politis yang mulia tidak bisa karena sidang itu harusnya bebas ya sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Pembacaan tuntutan adalah hak dan kewajiban penuntut umum. Memang Salahnya ada pakai doa, silakan. Maksudnya. ada wakilnya. Kita stop ya, stop. Silakan. Terima kasih. Ya, kita stop. Ini adalah pertunjukan bagaimana pengadilan sesat itu ada di PN Jakarta Selatan ya. Jadi sidang minggu lalu, sidang hari Senin itu dibilang bahwa sidang ditunda minggu depan, dibilang gitu. Tapi kenyataannya sidang malah dilakukan 2 hari kemudian. Berarti ini sudah terjadi kebohongan publik. Majelis hakim yang kita sebut yang mulia sudah berbohong, memberikan pembohongan publik ini di masyarakat. Itu satu. Kedua, hukum itu harus ditegakkan dengan adanya hukum acara. Jadi nggak bisa semata-mata hukum material aja, tapi hukum formil itu harus ditegakkan. Karena kenapa? Hukum formil inilah yang menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa ya. Jadi mereka bilang itu adalah 2 panggilan kemarin saya dibilang tidak kooperatif. Pertama saya tidak dapat yang panggilan pertama. Panggilan kedua sudah disampaikan bahwa kondisi badan saya sakit dan dokter sendiri pun sudah menyatakan boleh istirahat karena itu kewenangannya ada di dokter bukan di hakim. Itu satu ya. Kedua, hukum acara yang jelas dilanggar di sini adalah waktu pemanggilan. KUHP itu jelas menyatakan pemanggilan itu H-3. Nah sekarang kalau sidangnya Senin Rabu langsung sidang tanpa pemanggilan, ini apa? Ini pengadilan atau apa sesat di sini? Ya, jadi gini loh, ya masyarakat biar supaya tahu, kasus ini dibangkitin karena Kejaksaan Agung itu melepaskan Henry Surya dan saya adalah kuasa hukum yang paling vokal. Kemarin kami baru demo di Mabes Polri dan di Kejaksaan Agung dan terbukti berapa jam kemudian Kabar Reskrim langsung bilang tangkap dan tahan lagi karena masyarakat bahkan Menko Polhukam pun juga bilang nggak bisa itu penjahat dilepas. Yang ada di sini penjahat lepas sidang. Kuasa hukum disidangkan 2 kali perkara yang sama. Yang paling parah adalah nomor register yang sama, yang namanya limpah berkas itu udah ada putusan MA dibilang dikembalikan. Seharusnya diregistrasi lagi, dimulai lagi dari awal dakwaan baru. Sama aja kayak putusan NO. Kalau perdata itu ada yang namanya putusan NO yang ditolak, penuntutan tidak dapat diterima. Itu harusnya dibikin dakwaan baru, nomor register baru. Ini langsung di tengah. Yang ketiga, ya kan, apalagi abuse-nya dari dia adalah dalam 1 hari dipaksakan seluruhnya. Ya, jadi tadi udah langsung periksa ahli tanpa persiapan, saya harus dipaksa untuk langsung pemeriksaan terdakwa
Pemeriksaan terdakwa itu kita butuh waktu untuk ya kan menghimpun kan di situ kan bukti-bukti apa untuk ditunjukkan, untuk membaca keterangan. Ini kita tidak diberikan. Langsung mau tuntutan dan mungkin langsung mau disuruh pledoi dan putusan. Ini sudah saya bilang adalah pengadilan sesat. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau ini adalah negara hukum acara apa yang dipakai dalam persidangan hari ini? Hukum acara apa? Hukum acara itu yang dikenal di pengadilan di Indonesia cuma 2. Hukum acara singkat untuk tipiring dan tilang, dan hukum acara biasa. Hukum acara biasa itu PN, PT, nanti kasasi, MA. Ini saya udah PN, PT, MA, ulang lagi dari PN. Bagaimana ada putusan pengadilan nanti mengangkangi putusan MA? Ini udah ngawur, udah kalau kayak begini, negara ini ngawur. Ya, jadi seharusnya yang mereka lakukan di PN itu kemarin jangan banding. Ketika berkas dikembalikan di situ, ketika berkas dikembalikan seharusnya berkas itu langsung diperbaiki di sidangan lagi. Itu yang seharusnya terjadi. Ya kan? Tapi yang ada di sini adalah bukan seperti itu. Yang ada malah mereka banding kasasi, sekarang PN mau mengangkangi putusan MA. Jadi tolong dicatat teman-teman ya. Di sini sudah terjadi di PN Jakarta Selatan, sudah terkena politik dari oknum ya. Saya juga akan melaporkan majelis hakim ke Bawas, MA dan Komisi Yudisial karena menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia itu bukan menegakkan hukum, sama aja mereka penjahat berseragam. Sekian.